singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang mewakili data keseluruhan. Ukuran pemusatan cenderung terletak di tengah suatu kelompok data yang menunjukkan pusat dari nilai data. Yang pertama ada rata-rata hitung atau min. Min merupakan konsep secara umum mengenai rata-rata. Min paling sering digunakan karena mudah untuk dipahami. Min dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya dengan banyaknya data. Min dirumuskan sebagai berikut. Median. Median merupakan nilai tengah dari sekelompok data yang nilai tiap observasi telah disusun dari yang terkecil ke terbesar. Yang ketiga ada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar dari seperangkat data atau observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran penyebaran adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai-nilai hitungannya, atau dapat dikatakan bahwa dispersi adalah metode untuk menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat data. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan atau rentang atau range adalah jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jangkauan dapat diketahui dengan menghitung selisih data terbesar dengan data yang terkecil. Jangkauan dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, jangkauan data tunggal. Jangkauan data tunggal dapat diketahui dengan mengurangi data terbesar pada data terkecil pada rangkaian data. Contohnya ada di sini. Yang berikutnya, jangkauan data kelompok. Dalam data kelompok, terdapat dua cara untuk mencantumkan jangkauan, yaitu menggunakan nilai tengah dan tepi kelas. Jangkauan menggunakan nilai tengah, caranya adalah menghitung selisih nilai tengah kelas tertinggi dengan nilai kelas terendah. Jangkauan menggunakan batas kelas, caranya adalah menghitung selisih batas atas kelas tertinggi dengan batas bawah kelas terendah. Yang selanjutnya, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Dengan kata lain, simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Cara mencari simpangan rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, simpangan data tunggal dapat dihitung menggunakan rumus seperti ini. Sedangkan untuk yang data kelompok dapat dihitung menggunakan rumus seperti ini. Yang selanjutnya yaitu varians. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Rumus mencari varians dibagi menjadi dua, yaitu untuk data dengan sampel besar dan untuk sampel kecil. Rumus untuk varians data tunggal dapat dilihat di sini. Rumus varian data kelompok dapat dilihat di sini. Yang terakhir, standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah akar dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Lebih mudah, standar deviasi adalah akar dari varians. Rumus dari standar deviasi adalah S sama dengan akar dari varians. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nangimul Huda. Di sini saya akan membahas soal dan pembahasan tentang ukuran pemusatan data. Mohon disimak ya teman-teman. Contoh soal ukuran pemusatan data. Berikut data-datanya. Nomor 1, tentukan min. Nomor 2, tentukan mediannya. Nomor 3, tentukan modusnya.
Rumusnya min yaitu data-datanya dijumlahkan semua, atau X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn per jumlah frekuensi data. Jadi di sini ada datanya dijumlah, hasilnya 95 dibagi 15 menghasilkan min 6,33. Lalu nomor 2, median. Cara mencari median yaitu data-datanya diurutkan dari yang terkecil. Karena soal ini termasuk data ganjil, rumusnya menjadi Xn plus 1 bagi 2. Lalu diuraikan, ketemu jawaban X8 yang artinya cari data ke-8. Data ke-8 di sini muncul 6, maka mediannya adalah 6. Lalu nomor 3, mencari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul di sebuah data. Di soal ini angka 5 dan 6 lebih dominan muncul, yaitu 3 kali muncul. Jadi modusnya adalah 5 dan 6. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal ukuran dispersi sebuah berentang, simpangan rata-rata dan juga simpangan baku. Di sini adalah contoh soal data berat badan kambing di suatu peternakan dalam kilogram sebagai berikut. Data ini data yang acak. Ada 47, 62, 48, 55, 60, 50, 58, 66, 90, dan juga 64. Berdasarkan data yang diketahui, kita diminta untuk menentukan rentang, rata-rata simpangan, dan juga simpangan bakunya. Untuk mencari rentang, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, menjadi 47, 48, 50, 55, 58, 60, 62, 64, 66, dan yang terakhir 90. Di sini diketahui X max-nya adalah 90 dan X min-nya 47. Dengan rumus rentang, X max dikurangi X min menjadi 90 dikurangi 47, hasilnya adalah 43. Data ini memiliki rentang 43. Untuk rata-rata simpangan, mencari rata-rata simpangan, kita harus mencari rata-rata hitung terlebih dahulu. Rata-rata hitung atau biasa kita simbolkan dengan X bar memiliki rumus X1 plus X2 plus X3 plus bla 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 plus Xn dibagi N, di mana N adalah jumlah datanya. Di sini X bar sama dengan 47, 48. Maksud saya di sini X bar sama dengan 47 ditambah 48 ditambah 50 ditambah 55 ditambah 58 ditambah 60 ditambah 62 ditambah 64 ditambah 66 dan juga ditambah 90 dibagi 10, sebagaimana 10 adalah jumlah datanya. X bar menjadi 600 dibagi 10 dan hasil akhirnya X bar-nya adalah 60. Setelah mencari rata-rata hitungnya, kita mencari simpangan rata-ratanya yang dirumuskan sebagai sigma dari mutlak XI min X bar dihitung dari 0 hingga N, di mana N adalah jumlah datanya. Simpangan rata-ratanya yaitu mutlak 47 min 60 ditambah mutlak 48 min 60 ditambah mutlak 50 min 60 dan seterusnya hingga ditambah mutlak 90 min 60 dibagi 10. Rata-rata simpangannya yaitu 13 plus 12 plus 10 plus 5 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 plus 6 plus 30 per 10. Rata-rata simpangannya 84 dibagi 10 menjadi 8,4. Untuk mencari simpangan baku atau yang biasa kita simbolkan dengan SD, dirumuskan dengan akar sigma dari XI min X bar dikuadratkan per N-1. Di sini kita memakai N-1 karena N-nya kurang dari 30.
SD-nya adalah akar 47 min 60 kuadrat plus 48 min 60 kuadrat plus 50 min 60 kuadrat, dan seterusnya hingga plus 90 min 60 kuadrat dibagi 10 min 1. Simpangan bakunya menjadi akar 13 kuadrat plus 12 kuadrat plus 10 kuadrat, dan seterusnya hingga plus 30 kuadrat dibagi 9. Simpangan bakunya menjadi akar 1398 dibagi 9, yaitu akar 155,33 menjadi 12,46. Jadi simpangan bakunya adalah 12,46. Begitu ya teman-teman. Di sini saya Dominik Rosnarata Kusumo akan menjelaskan tentang contoh soal dari materi varians, koefisien variasi, dan angka baku Z. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal varians. Yang pertama yaitu carilah varians dari himpunan bilangan 5, 10, 15, 3, 9, 18 dengan simpangan baku 4,33. Nah, varians itu kan kuadratnya dari simpangan baku. Di sini simpangan bakunya 4,33. Simpangan baku dilambangkan dengan SD. Karena yang dicari varians itu simbolnya S kuadrat, maka hasilnya 18,75. Ini varians dari simpangan baku 4,33. Selanjutnya masuk ke contoh soal koefisien variasi. Di sini soalnya, mobil Toyota memiliki rata-rata waktu tempuh 80.000 jam dengan simpangan baku 2.500 jam. Sedangkan mobil Hyundai memiliki rata-rata waktu tempuh 120.500 jam dengan simpangan baku 5.000 jam. Mobil manakah yang lebih baik? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus tahu rumus dari koefisien variasi. Rumusnya yaitu koefisien variasi atau disingkat KV sama dengan simpangan baku per rata-rata dikali 100%. Nah, ini rumusnya. Kemudian mencari koefisien variasi dari mobil Toyota, yaitu mobil Toyota kita lambangin dengan MT. Nah, tinggal dimasukin ke rumusnya. V sama dengan simpangan baku dari mobil Toyota, yaitu 2.500 dibagi rata-ratanya berapa? 80.000 dikali 100%. Didapat hasilnya 3,125%. Sedangkan mobil Hyundai kita singkat jadi MH, koefisien variasinya yaitu simpangan baku dari mobil Hyundai 5.000 jam. Rata-rata dari mobil Hyundai yaitu 120.500 dikali 100%. Hasilnya 4,149%. Nah, sudah didapatkan koefisien variasi dari masing-masing mobil dan mobil yang lebih baik yaitu mobil Toyota. Kenapa? Karena semakin kecil koefisien variasinya itu akan lebih baik. Masuk ke contoh soal angka baku Z. Soalnya itu pada suatu perusahaan memiliki data 7, 9, 15, 8, dan 10. Tentukan angka baku 10 dan 15. Untuk menjawab soal ini, hal yang pertama yang kita harus cari yaitu rata-rata. Cara mencari rata-rata dengan menjumlahkan semua angka yang ada di soal lalu dibagi dengan banyaknya jumlah angka ini. Sehingga rata-rata yang didapat yaitu 9,8. Hal kedua, selanjutnya kita mencari simpangan baku. Rumus dari simpangan baku
akar kuadrat sigma xi itu nilai suatu data dikurangi x bar itu rata-rata, kemudian dikuadratkan dibagi n dikurang 1. Selanjutnya, masukkan angka-angka ke dalam rumus ini dan mendapat hasilnya akar dari 9,3 yaitu 3,04. Nah, sekarang kita cari apa yang disuruh sama soal, yaitu angka baku 10. Cara mencari angka baku yaitu Z sama dengan XI dikurang X bar dibagi SD. Ini tuh rumus dari angka baku. Nah, XI-nya 10 dikurang rata-ratanya 9,8, simpangan bakunya 3,04 dan didapat hasilnya 0,065. Selanjutnya, kita mencari angka baku dari 15. Seperti yang tadi sudah kita kerjakan untuk angka baku 10, ini juga berlaku sama untuk angka baku 15. Kita langsung masukin aja 15 dikurangi 9,8 dibagi 3,04 dan menghasilkan 1,71. Kesimpulan, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang suatu data yang mewakili keseluruhan data. Ukuran dispersi atau ukuran penyebaran adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya.